Fussilat 41 ayatnya 44. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Dari ayat ini banyak sekali pelajaran, banyak sekali pengajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalam satu kalimatnya, walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyal laqalu laula fussilat ayatuh. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya. Kita semua mengerti, kita semua tahu, walaupun kita tidak hidup di zamannya Nabi, kita membaca sejarah, kita melihat di TV, dan kita bisa mengetahui dari sumber-sumber yang lain bahwa Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan dan dibesarkan di Jazirah Arab, di negeri Arab. Dan kita sebagai orang Indonesia hampir semuanya tidak mengerti tentang bahasa Arab. Dan yang dihadapi oleh Nabi kita pada zamannya itu juga bahasanya bahasa Arab. Ini memberikan satu pengertian kepada kita ini pada kalimat yang berikutnya. Kalau nabinya itu orang Arab, bahasanya bahasa Arab, tetapi nabinya tidak mengatakan atau mengucapkannya untuk mengajar pada hambanya, untuk mengajar pada kaumnya, bukan sebagai bahasa Arab. Nah, ini kan jadi kita tanda tanya, lucu. Nah, seperti kita inilah, kita hampir tidak mengerti bahasa Inggris. Kemudian ada orang yang berkhutbah, ada yang berpidato dengan bahasa Inggris. Nah, kita kadang kan ya guru meneng wae, ngrungokke ya ngrungokke tapi tidak mengerti, tapi tidak paham. Kadang ada yang sampai yang berbes mili. Nah, berbes miline itu karena sebelum berangkat itu masih ingat duitnya hilang di jalan padahal banyak belum ketemu. Nah, jadi berbes mili. Nah, berbes milinya itu bukan karena pidatonya orang yang berbahasa Inggris itu tadi, tapi berbes mili dari kehilangannya itu. Nah, demikian juga dengan ayat ini. Orang-orang Arab yang tidak mau menuruti atau tidak ikut dengan ajaran yang Allah berikan yang lewat Nabi, mencari-cari alasan. Ya kok bahasanya kok bahasa Arab, aku orang Arab. Wis piye kaya ngene iki. Padahal nyun sewu dari bahasa saya lha kok dhisik iki cilikane iki gur dolan metu-metu ning gandok ngono aku. Metu-metu angon wedhus bareng karo aku. Lah kowe kok dadi nabi. Nah, seperti itu. Makanya di sini pada kalimat berikutnya itu, apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain Arab, sedangkan Rasul orang Arab? Ini secara garis besar juga bukan berarti agama Islam itu hanya untuk orang Arab saja, tetapi untuk semuanya. Ini hanya menekankan kepada kita ini semua, jangan sampai kita mempunyai alasan, jangan sampai kita mencari-cari celah. Aku kurang ngerti kok bahasa Arabnya, orang ngerti. Apalagi kita ini yang hidup di zaman sekarang ini. Dalam bahasa apapun bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bisa diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Apalagi yang sing nom-nom itu punya HP yang bisa mentransfer atau menerjemah dari suara yang ada di HP itu dalam bahasa yang kita inginkan. Ini tentunya kan memberikan satu pengajaran, memberikan satu pelajaran kepada kita ini semua.
Al-Quran dalam bahasa Arab itu bukan menjadi satu kendala, bukan menjadi satu gangguan. Orang marah nyerimpeti kita ini semua yang tidak tahu bahasa Arab. Makanya ditekankan di sini pada kalimat yang berikutnya, katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaun. Pada kalimat ini katakanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk dan sebagai penyembuh. Kenapa dikatakan sebagai petunjuk? Karena apa yang ada di dalam Al-Quran ini adalah banyak sekali cerita-cerita, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, banyak sekali hal-hal yang sekiranya kita mengikuti padahal itu suatu kebaikan, kita tidak mau mengikuti, kita akan celaka. Demikian juga sebaliknya. Al-Quran dikatakan sebagai petunjuk, nah kita kan harus tahu maksudnya. Kan seperti itu. Walaupun kita tidak mengerti bahasa Arabnya, tetapi kita kan mengerti, oh arahnya itu ke kanan, oh arahnya itu ke depan, oh arahnya itu ke kiri, dan lain sebagainya. Makanya kita dalam mempelajari Al-Quran ini ada yang membimbing, kemudian kita ulang-ulangi apa yang pernah kita dapatkan. Dalam hal pengulangan ini kita bisa belajar bersama, kita bisa belajar dari guru-guru yang lain, atau kita bisa belajar dalam internet. Nah, tidak ada alasan apapun kalau Al-Quran itu dalam bahasa Arab tapi kita tidak mengerti maksudnya. Nah, kalau kita sudah mengerti, oh arahnya itu kemana, kita melaksanakannya. Kalau itu suatu hal yang mendapatkan pahala dan kita menyingkirinya kalau itu yang mendapatkan dosa, nah itulah kita mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kita sudah mendapatkan petunjuk, kita laksanakan. Nah, dikatakan di sini kan wasifaun, sebagai penyembuh, penyembuh untuk diri kita, penyembuh untuk jiwa kita, penyembuh untuk hati kita. Bukan penyembuh untuk sakit tipes, bukan penyembuh untuk sakit corona, bukan penyembuh untuk sakit liver, bukan penyembuh untuk sakit yang sifatnya fisik, tapi hati, jiwa kita. Nah, kalau kita itu melaksanakan apa yang telah kita ketahui, menjauhi larangan apa yang telah kita ketahui, jiwa kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tenang. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh pasti merasakan dalam hal melaksanakan kebaikan ada ketenangan yang ada di dalam hati kita. Dalam hal kita menjauhi larangan ada ketenangan yang ada di dalam jiwa kita. Itulah sifaun, itulah penyembuh. Seperti itu. Kemudian kebalikannya, walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sumbatan bukan berarti curak, bukan berarti kopok, tetapi walaupun kita itu disetelkan radio, walaupun kita itu melihat TV, walaupun kita itu datang ke pengajian, tapi ilmunya itu tidak masuk dalam telinga kita, tidak masuk dalam hati kita. Itulah salah satu tanda orang yang tidak beriman. Nah, saya katakan tadi, disumbat itu bukan tersumbat oleh karena curak atau kopok, tapi tersumbat ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini tidak bisa masuk dalam hati kita, tidak bisa masuk dalam jiwa kita. Dan di sini dikatakan alaihim ama, mereka adalah buta. Buta bukan berarti mata tidak bisa melihat, tapi buta karena hati, mata hatinya itu tidak bisa memahami ayat-ayat yang ada di depan mata kita ini. Oh, kenapa tumbuhan itu awalnya bagus, subur, kemudian menguning, kemudian jadi rusak, binasa. Itu kan jadi satu ayat pada kita ini semua. Kita awalnya masih bayi, kemudian dewasa, kuat,
akhirnya kita akan meninggal juga. Dan kita meninggal bukan seperti tanaman itu cerai-berai selesai, bukan. Tapi kita meninggal masih punya pertanggungjawaban. Pernah saya katakan, nah kalau kita itu hidup tidak ada pertanggungjawabannya kelak, nah kita pasti berontak. Nah, ngopo awake dhewe kok lahir kok anake wong tani, lahir kok anake wong buruh, lahir kok anake wong susah dan lain sebagainya. Lah kae kok lahir kok wis penake ra kiruwa. Engko tua juga sudah punya banyak sekali harta benda yang dinikmati. Seolah-olah Allah kan tidak adil. Tapi dalam Al-Qur'an dijelaskan sapa wonge sing iman, amal soleh, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidak melihat di dunia itu apa pangkatnya, berapa banyak harta bendanya, kedudukannya, rupanya dan lain sebagainya. Tapi keimanan. Nah, dan berikutnya di sini ditutup ulaika yunadauna mim makanin ba'id. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Sama kita orang normal kan dipanggil dari Kenaiban sana, dipanggil dari Tanjung sana, mbok bengok-bengok kaya apa dhewe ora krungu. Diwawe kaya apa mata kita tidak sampai melihat sejauh itu. Sama seperti kita pelajaran yang ada dalam Al-Qur'an itu. Kalau kita tidak termasuk orang yang beriman, kupingnya celak nanggon sumber suara tetap tidak bisa untuk memahaminya. Dibelalakkan matanya, apa yang ada di depannya juga tidak bisa untuk memahaminya. Itulah tanda orang yang tidak beriman. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi satu pelajaran, pengajaran pada kita ini semua, utamanya saya.